Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran secara daring. Semoga pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kesempatan kali ini bisa berjalan lancar. Dan mari kita sama-sama awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, pada kesempatan sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang ketujuh. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya sudah dijelaskan siapa Rasul itu, kemudian apa saja sifat wajib bagi Rasul, kemudian apa tugas pokok mereka. Nah, sekarang kita akan mengupas lebih dalam tentang Rasul Ulul Azmi. Siapa Rasul Ulul Azmi itu? Bila dilihat dari artinya, itu terdiri dari 3 penggalan kata. Yang pertama adalah Rasul. Rasul tentu kalian paham, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Ulul atau Ulil, itu berartikan memiliki atau mempunyai. Kemudian yang ketiga, Azmi. Azmi itu artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Dengan demikian, jika didefinisikan, Rasul Ulul Azmi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keteguhan, ketekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak yang berbahagia, sebelumnya kalian perlu ketahui terlebih dahulu bahwa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sepanjang sejarah manusia cukup banyak sekali. Ada yang menyebutnya mencapai 124.000 nabi. Kemudian ada 315 rasul. Di antara 315 rasul itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan mereka hanya 25 rasul dalam Al-Quran. 25 rasul inilah yang wajib diyakini, diimani oleh kita semua umat Islam termasuk kalian. Lah, di antara 25 itu ada Ulul Azmi, yaitu nabi-nabi super, nabi-nabi pilihan yang memiliki keteguhan, ketabahan, kesabaran lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jumlahnya ada 5. Siapa saja mereka? Mereka adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya mari kita mengenal lebih jauh siapa saja Nabi Rasul Ulul Azmi tersebut. Pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh, dengan ejekan, dan dengan tolakan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam
menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menaiki perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim adalah putra Azar. Azar merupakan tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran, ada banyak keteguhan hati dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit gambaran betapa sabar, betapa kuatnya tekad Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim pernah dihadapkan dengan jilatan api yang menyala-nyala, yang dibakar. Nabi Ibrahim sempat dibakar oleh Namrud alaihi la'nah. Semoga Allah melaknatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan setelah Nabi Allah Ibrahim memanjatkan doa kepadanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Fir'aun yang sangat zalim. Bahkan kezaliman Fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang yang tidak mau menyembahnya akan dibunuh. Orang yang tidak mengakui ketuhannya akan diusir, akan disiksa. Nabi Musa senantiasa terus menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya dan ditunjuklah Harun, saudara sepupunya, sebagai nabi dan rasul untuk membantunya dalam berdakwah menghadapi Fir'aun. Fir'aun luar biasa jahatnya sampai berakhir pada Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tengah-tengah Laut Merah setelah Nabi Musa mendapatkan mukjizat dapat membelah laut tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Ini tentu sebuah keajaiban, sebuah mukjizat besar. Dan keajaiban kelahiran ini menjadi ujian berat bagi manusia, percaya atau tidak percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam senantiasa berdakwah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itu ia diancam, ia difitnah, ia diejek, ia diolok-olok, bahkan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara mengangkatnya ke alam gaib, dan ternyata yang dibunuh oleh mereka bukanlah Isa tapi orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuja. Kemudian Nabi Rasulul Azmi yang kelima adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sejak usia muda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak mereka agar meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal contohnya adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan kaum ini, yakni kaum Quraisy." Doa itu dipanjatkan berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat disimpulkan luar biasa gigih, luar biasa sabar, dan luar biasa tinggi tekad dan keteguhan hatinya. Dan beliau pun bukanlah sosok manusia pendendam, tidak pernah membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini beliau isyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang tentu sangat berdekatan. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad juga merupakan Rasul terakhir, Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena itu, ia dijuluki Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, yang artinya penutup para Nabi dan para Rasul. Anak-anak yang berbahagia, demikian singkat cerita, singkat sejarah kelima Rasul-Rasul Ulul Azmi. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan sekarang persoalannya, bagaimana cara menteladani mereka? Sebab dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sobara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Ayat ini sangat jelas perintah kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menteladani Rasul-Rasul Ulul Azmi. Sekarang bagaimana caranya? Paling tidak ada beberapa hal yang perlu kalian ingat sebagai peserta didik. Yang pertama, sabar dan teguhlah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Apalagi sekarang kalian berada pada masa pandemi yang sangat sulit. Kemudian yang kedua, teguh dan sabarlah dalam beribadah, terutama sholat. Kemudian yang ketiga, sabarlah dan teguh hatilah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tentu setiap hari kalian diberi tugas oleh guru-gurumu di masa pembelajaran dari jarak jauh ini. Kemudian yang keempat, sabar, teguh dalam mematuhi
perintah orang tua. Dalam berbakti kepada kedua orang tua, kalian juga harus sabar. Kemudian yang kelima, sabar dalam mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, sampai hukum negara. Demikian beberapa contoh-contoh kecil bagaimana kita menteladani Rasul-Rasul ulul azmi. Baik, berikutnya kita akan sampai pada lembar kerja siswa. Ada 5 soal yang harus kamu jawab dan dikerjakan. 1. Rasul ulul azmi adalah titik-titik. 2. Siapa Rasul ulul azmi itu? Coba sebutkan. 3. Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Apa artinya? Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Apa maksudnya? 5. Allah mengazab umat Nabi Nuh dengan titik-titik. Baiklah, demikian pembelajaran pada kali ini. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.